Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfa Rizky Zaidan Riawan Putra dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya dengan 3 digit NIM terakhir 008. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas serta penilaian dalam mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Riza Aksani Seto Prayoga, Eskom MMT. Nah, pada kesempatan kali ini pula saya akan menjelaskan ringkasan dari dua jurnal penelitian yang membahas penerapan algoritma banker dalam dua dunia yang berbeda, yakni dunia logistik dan dunia akademik. Nah, mari kita mulai dari permasalahannya terlebih dahulu, mengapa penelitian ini itu dilakukan. Di sini kita awali dengan sebuah pertanyaan di mana pernahkah kita membayangkan ada situasi di mana bantuan medis itu terhenti karena sistem distribusinya macet. Nah, dalam sistem operasi, ini itu disebut deadlock, yakni sebuah kondisi di mana semua pihak saling menunggu sumber daya yang terbatas, sehingga semuanya berhenti total. Selain itu pula ada permasalahan secara akademis di mana banyak mahasiswa merasa sulit memahami konsep abstrak dari algoritma karena terlalu monoton dan berasal hanya dari buku saja untuk pembelajarannya. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, eh, terjadilah penelitian ini, yang dimana penelitian ini tuh mengedepankan algoritma banker sebagai solusi utamanya. Sederhananya, algoritma banker di sini itu bekerja dengan strategi avoidance atau pencegahan. Ia menghitung keamanan sistem sebelum memberikan sumber daya. Nah, algoritma banker di sini ada 4 data kunci yang dipantau. Yang pertama adalah available atau stok yang tersedia, kemudian kedua max, yakni permintaan maksimal, dan yang ketiga allocation, yakni apa yang sudah diberikan, kemudian yang keempat need, yakni sisa kebutuhan yang harus dipenuhi agar proses selesai. Lantas bagaimana teori ini diterapkan dalam dunia nyata? Nah, berdasarkan penelitian ini, dalam penerapan yang pertama, yakni ada sistem distribusi logistik darurat, di mana dalam situasi krisis, pusat bantuan itu bertindak sebagai banker dan alat medis sebagai modalnya. Nah, di sini algoritma itu memastikan bantuan hanya disalurkan jika sisa stok masih aman untuk memenuhi kebutuhan area lain. Hasilnya, distribusi menjadi lebih transparan, adil, dan yang terpenting, bantuan tidak akan terhenti akibat jalur yang macet ataupun deadlock. Selain bermanfaat di lapangan ya, ada penerapan selanjutnya juga di mana membawa perubahan besar di bangku perkuliahan melalui inovasi e-learning. Nah, jadi di sini untuk mengatasi hambatan belajar mahasiswa yang berdasarkan permasalahan tadi, dikembangkan pula alat simulasi virtual. Nah, alat ini itu sangat interaktif karena menggunakan visualisasi secara bertahap. Jadi, mahasiswa itu tidak lagi hanya membayangkan teori, tapi bisa melihat langsung bagaimana antrean proses dan perhitungan waktu terjadi secara real time melalui simulator berbasis Java dan HTML. Nah, tentu kita bertanya-tanya, apakah alat simulasi ini benar-benar efektif? Nah, berdasarkan data penelitian yang dilakukan, hasil analisis terhadap 276 mahasiswa menunjukkan dampak yang sangat positif. Dan menariknya, simulator algoritma banker itu menerima tingkat kepuasan tertinggi sebesar 71%. Jadi di sini mahasiswa tuh sudah merasa jauh lebih mudah memahami pertukaran efisiensi atau trade-off antar algoritma setelah mencoba simulator ini secara langsung. Nah, sebagai poin menutup dari ringkasan kedua jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma cerdas seperti banker itu terbukti efektif ya, meningkatkan efisiensi operasional di lapangan, sekaligus di akademis atau di kualitas pembelajarannya. Nah, kedepannya sistem simulasi ini akan terus dikembangkan untuk mencakup materi yang lebih luas lagi. Nah, dengan demikianlah penjelasan ringkasan dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.